Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berada di bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Faman rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Kita berada di bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang diperumpamakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya keluargaku, kata Nabi, seperti bahtera Nabi Nuh, yang ikut menaikinya akan selamat, dan bagi mereka-mereka yang tidak mau ikut kepada bahtera tersebut akan tenggelam. Na'udzubillahi min dzalik. Bahtera yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan keberadaan mereka Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menjaga agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan, memandangnya kita kepada wajah mereka, mengingatkan kita kepada orang tua mereka, orang tua kepada orang tuanya, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalsalatan anhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi abun yatalaqqa an abihi wa hakadha faya lahu min aba kiramin wa ajdadi. Mereka-mereka ini aynama zahab, kemanapun mereka pergi, mereka laksana emas. Mereka memberikan manfaat laksana hujan, memberikan keberkahan dimanapun tempat mereka datang. Ini adalah matahari yang terang benderang. Para habaib, para zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun mereka berada, mereka memberikan keberkahan di tempat tersebut dari segala sisi, terlebih di dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan mereka merubah satu daerah menjadi daerah yang betul-betul ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasakan pada pagi hari ini, walaupun Al-Habib Saleh Al-Attas telah tidak nampak, sepertinya tidak ada di hadapan kita, kita tidak melihat beliau, akan tetapi manfaatnya betul-betul kita rasakan. Bahkan setiap orang di antara kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keberkahan beliau. Dimanapun mereka berasal, dimanapun mereka berada, mereka memberikan keberkahan, karena mereka pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari yang terang benderang. Kalau ada yang mengatakan matahari itu tidak memberikan sinar, maka jangan mendengar ucapan orang tersebut, karena sesuatu yang sudah jelas ya jelas. Dahulu bahkan Hisham bin Abdul Malik ketika melihat Sayyidina Aliun Zainul Abidin, beliau berjalan. Hisham bin Abdul Malik ibn Marwan ketika itu adalah satu pemimpin umat Islam pada masanya. Kemudian dia ketika itu pergi haji, kemudian melihat kelompok umat Islam yang datang untuk bertawaf di Ka'bah begitu ramai, sehingga beliau pun mau masuk susah. Kemudian beliau duduk di dekat daripada Ka'bah, kemudian melihat orang-orang yang sedang melakukan tawaf, sehingga datang Sayyidina Ali Zainul Abidin, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika apa yang terjadi, ikhwan? Orang-orang yang ketika itu sedang melaksanakan tawaf atau hadir di dekat Ka'bah membuka jalan untuk Sayyidina Ali Zainul Abidin, sehingga Hisham bin Abdul Malik bertanya-tanya, ini siapa? Kok orang-orang memuliakannya? Seakan-akan kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan secara batin di hati manusia. Mau setiap orang murka, mau setiap orang memfitnah, mau setiap orang membenci, di dalam hati pecinta Rasulullah SAW akan tetap tampak kecintaan. Siapa ini? Man hadha? Siapa orang ini? Kenapa bisa setiap manusia memuliakan orang ini? Maka salah seorang di antara pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarga Rasulullah, bernama Abu Firas Farazdaq, beliau mengatakan, "Hadza alladhi ta'rifu al-badha'u wa ba'dahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. Hadza at-taqiyyun naqiyyut tahirul 'alam." Beliau ini yang antum tanya siapa? Ka'bah aja kenal sama dia. Gunung-gunung Mekah kenal sama beliau. Tanah yang haram kenal sama beliau. Tanah yang halal kenal sama beliau.
beliau ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada ibn Fatimah in kunta jahiluhu. Kalau kamu tidak tahu, ini adalah cucu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kemudian beliau mengatakan bahwa ucapan man hada laisa bidha'irihi tidak membuat beliau mendapatkan bahaya. Kalau ada orang yang tidak yakin, tidak membuat mereka bahaya. Al-Arabu ta'rifuhu, dikatakan al-Arabu ta'rifuhu wal-ujmu wal-Arabu, atau kama qala. Beliau mengatakan bahwa orang Arab, orang Ajam semuanya tahu. Bahkan dahulu para keturunan Rasulullah SAW itu diberikan ciri khas menggunakan imamah warna hijau, biar ketahuan ini seorang syarif, ini seorang sayyid, ini seorang habib, menggunakan imamah. Sampai satu orang di antara pecinta Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah Ad-Damashqi, ya, beliau mengatakan nurun nubuwati fi wasimi wujuhihim tughni syarifa 'an at-tiraz al-akhdar. Kata enggak perlulah habib atau syarif atau sayyid ini dipakaikan imamah hijau. Udah ketahuan wajahnya, udah kelihatan kalau ini cucu Rasulullah SAW. Enggak perlu lagi diberikan tanda atau dalil atau bukti keberadaan mereka di setiap tempat memberikan manfaat kepada umat. Keberadaan mereka memberikan manfaat kepada setiap umat, dan ini buktinya. Pada pagi hari ini Allah memberikan keberkahan kepada umat untuk mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan mereka. Kita mau percaya siapa lagi kalau tidak percaya kepada salaf kita? Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan beliau cucunya Rasulullah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan beliau cucunya Rasulullah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan beliau cucunya Rasulullah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan apa? Nahnu jiranun bidal harami, haram al-ihsan. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ya, walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan mereka kepada kita. Kalau tidak percaya kepada Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita mau percaya kepada siapa lagi? Al-Syekh Abu Bakar bin Salim juga meyakini hal tersebut. Syihabuddin Al-Akbar juga sama. Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf juga sama. Al-Faqihul Muqaddam tidak mungkin berdusta. Mereka-mereka ini orang besar. Dimanapun mereka berada, mereka memberikan manfaat kepada umat. Oleh karena itu kita beruntung, ikhwani. Kita beruntung Allah memberikan kepada kita satu nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu nikmatul dzauq, rasa di dalam hati. Ini mahal. Nikmatul dzauq itu mahal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkiyah kepada umat. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ini nikmatul dzauq mahal. Allah memberikan kepada kita hati punya rasa, punya perasaan, punya cinta, punya mahabbah, punya kasih sayang. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di dalam manhaj yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Karena perjuangan mereka ini perjuangan yang mahal untuk bisa datang ke tempat ini, untuk bisa berjuang, untuk bisa menyebarkan agama. Andai mereka tidak ada, mungkin kita sudah berada dalam masa-masa kegelapan. Bayangkan kalau para habaib Al-Habib Saleh tidak datang ke tempat ini. Guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali tidak mengajar di tempat ini, tidak memberikan manfaatnya ke tempat ini. Guru-guru kita yang lainnya, kalau tidak memberi, apa yang akan terjadi bagi umat? Oleh karena itu keberadaan mereka itu memberikan manfaat yang begitu hebat kepada kita. Perjuangan ini sudah dirasakan. Bahkan Al-Mu'jamul Kabir, Al-Imam At-Tabarani menceritakan Sayyidah Fatimah lebih dahulu merasakan perjuangan ini. Sayyidatuna Zahra lebih dahulu merasakan hal yang seperti ini. Diceritakan bahwa Rasulullah datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah, bertanya, di mana cucu-cucuku? Di mana Al-Hasan, di mana Al-Husain? Karena Nabi Muhammad begitu cinta kepada cucu-cucunya. Nabi Muhammad SAW bahkan terkadang melamakan sujudnya. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Sebagian mengira bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, sebagian mengira bahwa Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, saya sengaja tidak mengangkat kepala saya dari sujud
karena cucu saya Husain sedang menunggangi saya. Saya tidak mengangkat kepala saya kecuali mereka sudah puas terlebih dahulu. Begitu cintanya luar biasa, sampai Nabi Muhammad terkadang menjadi kuda-kudaan bagi cucu-cucunya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ni'mal farasu farasukuma." Wahai Hasan, Husain, kalian punya kuda-kudaan terbaik di dunia. Maka Nabi Muhammad ingin mengajarkan para sahabatnya, yang dimaksud adalah kita semua. Kata Rasulullah, "Wa ni'mar rakibani huma." Dan sebaik-baiknya penunggang adalah cucu saya berdua. Cintanya Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa, sehingga Nabi Muhammad SAW katakan, "Fatimatu bid'atun minni, yaqbiduni ma yaqbiduha, wa yabsutuni ma yabsutuha." Membuat saya senang apa yang membuat Fatimah dan keluarganya senang. Yang membuat saya sedih apa yang membuat Fatimah dan keluarganya sedih. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan mereka. Rasulullah masuk ke rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra, bertanya di mana Al-Hasan, di mana Al-Husain. Ketika itu Sayyidina Ali sedang membawa mereka berdua untuk mencari makan. Siapa ini? Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad tidak mampu, tapi Nabi Muhammad SAW memilih untuk mengajarkan kepada kita hidup dalam keadaan berkecukupan. Nabi Muhammad mampu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau mau dirubah gunung menjadi emas, tapi Nabi Muhammad katakan, "Bal ajuru yauman wa ashba'u yauman." Saya pengen lapar sehari, kenyang sehari. Kalau lapar saya bisa minta sama Allah, kalau kenyang saya bisa bersyukur kepada Allah. Inti cerita, Nabi Muhammad mencari Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, katanya dibawa sedang mencari sesuap nasi. Ketika itu makanannya kurma. Sayyidina Ali ketika itu bekerja kepada seorang Yahudi, mengambil setiap satu ember mendapat satu kurma. Satu ember, satu kurma. Perjuangan siapa? Cucu Rasulullah SAW. Rasulullah datang melihat Sayyidina Ali ketika itu sedang mengambil air, dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sedang makan kurma. Tangannya masih ada bekas-bekas kurma. Jadi setiap satu ember satu kurma. Akhirnya Rasulullah katakan, "Wahai Ali, mari kita pulang, kita duduk kembali ke rumah." Kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, berikan saya waktu." Kenapa kata Rasulullah SAW, "Berikan saya waktu karena saya masih mau menimba dan mengambil kurma untuk bagian istri saya, Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anhu wa arda." Perjuangan yang begitu hebat, ya. Perjuangan yang begitu hebat menghasilkan ini, kita sekarang ini mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang yang mahrum. Jangan sampai Allah jadikan kita termasuk orang yang mahrum. Allah jaga kita dan Allah berikan kepada kita dzauq, perasaan terus menerus insyaallah menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barakah, manfaat, dan insyaallah Allah jadikan kita terus menerus istiqamah di dalam kebaikan. Allah jaga guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan keluarga beliau, anak-anak beliau bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW yang diwariskan dari ayah beliau, dari kakek beliau, terus menerus sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, selanjutnya kita mintakan pada guru kita Adaillallah Al-Habib Fahmi Al-Indrus, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga kita doakan para Habib lainnya, Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf.